Jadi siapa orang yang mempunyai kewenangan untuk memastikan di antara orang-orang yang tes DNA, orang inilah yang DNA-nya paling benar, yang paling tersambung kepada Rasulullah SAW? Juga nggak ada. Jadi ini murni pilihan dari orang-orang yang mengaku ahli DNA. Jadi bukan ahli DNA, bukan ahli DNA filogenetik, tapi dia mengambil alih profesi ahli DNA filogenetik, androgenetik diambil alih semua. Kemudian dia memutuskan siapa yang paling benar sebagai keturunan Rasulullah, yang DNA-nya paling valid berdasarkan asumsi dia. Saya kira aneh juga ya. Orang ini yang akhirnya mensortir siapa yang boleh dia nyatakan sebagai keturunan Rasulullah atau bukan. Tiba-tiba dia merangkap tugas sebagai nasabah, sebagai ahli DNA filogenetika, sebagai ahli DNA androgenetika, diambil alih semua. Keahlian-keahlian itu yang mana dia juga tidak pernah mempelajari tentang hal itu. Ya kan aneh tuh. Nah itu yang selama ini diikuti oleh orang-orang yang komen-komen nyuruh-nyuruh tes DNA. Ya kan? Logikanya udah nggak tepat, secara keilmuan juga sesat. Ya kan mestinya sebelum mereka bicara, sebelum kalian itu ikut-ikutan pendapat orang, telitilah dulu pendapat ini benar apa enggak. Compare dengan pendapat para ahli yang memang ahli di bidang itu. Coba cari searching bagaimana pendapat ahli DNA androgenetika, bagaimana pendapat ahli DNA filogenetika tentang DNA ancestry, DNA untuk nasab jauh. Coba perhatikan, baca paper-paper mereka supaya Anda paham. Bukan seperti burung kakak tua, ikut-ikutan ngomong omongan orang yang dia sendiri juga nggak ngerti apa maksudnya. Gitu loh. Ya. Nah, orang yang merasa dirinya sebagai ahli DNA itu, yang juga dia merasa sebagai ahli nasab dan merasa sebagai ahli DNA androgenetika, merasa menjadi ahli DNA filogenetika, itu yang kita tahu dan paling vokal namanya Sugeng. Dia sendiri cuma ahli pakan ternak, ya kan? Di BRIN pun juga nggak dipakai. Apa posisinya di BRIN? Nggak ada posisi dia di BRIN. Ya, nah dianya sendiri, si Sugeng ini juga tidak pernah melakukan penelitian DNA tentang hal ini. Tuh, coba aja perhatikan. Pernah dia ngambil sampel-sampel orang-orang itu yang mengklaim dirinya sebagai Dzurriyyah Rasulullah, dia juga nggak pernah ngambil sampelnya. Ya mungkin anggota Naat, mungkin ya, mungkin. Yang akhirnya ketemu haplogrupnya O. Mungkin ya, mudah-mudahan saya salah. Tapi yang pasti si Sugeng ini tidak pernah melakukan penelitian tentang hal ini. Dia cuma mengambil raw data dari family tree DNA, dari Bisect mungkin. Itu aja yang dia lakukan. Nah, apakah seperti itu penelitian? Kan enggak. Orang lain yang melakukan penelitian itu benar-benar ngambil sampel, skoreki. Itu ngambil sampel orangnya beneran, diteliti DNA-nya. Michael Hammer itu melibatkan 1.500 orang Yahudi.
dan juga beberapa mungkin 1.500 juga ya, apa 2.000 ya, orang non Yahudi dari beberapa kebangsaan, dari beberapa negara diambil sampelnya untuk diteliti. Itu dia benar-benar melakukan penelitian. Walaupun Yahudi-Yahudi yang dia ambil sampelnya, yang Kohen, yang Levi, itu tidak pernah diteliti lebih lanjut kebenaran pengakuan mereka sebagai Kohen dan Levi. Ya percaya aja dengan pengakuan mereka sebagai Levi, sebagai Kohen. Nah, berarti dalam hal ini secara metadata Michael Hammernya juga lemah. Sampel dia dapat, tapi metadata dia lemah. Lalu apa urgensinya metadata? Ya, urgent sekali. Metadata itu satu hal yang urgent untuk menginterpretasikan hasil uji DNA. Jadi metadata itu penting untuk menginterpretasikan hasil uji DNA. Tanpa metadata, hasil uji DNA tidak bisa diinterpretasikan apa-apa. Dia mau diinterpretasikan keturunan siapa juga nggak bisa. Kenapa? Metadatanya nggak ada kok. Dia mau diinterpretasikan apa? Nggak bisa diinterpretasikan apa-apa kecuali hanya melihat kode-kode itu aja. Gitu. Nah, di sini kelemahan dari hasil uji DNA dari Skorecki sampai Michael Hammer. Nah, memang tujuan mereka hanya ingin mengetahui secara statistik populasi Kohen, populasi Levi, populasi orang-orang Israel, dan populasi orang-orang dari di luar dari orang Yahudi, itu haplogrupnya apa aja. Ya, hanya sebatas penelitian statistik. Nah, ini yang misinterpretasikan oleh Sugeng. Ini yang dicuri hasil mereka oleh Sugeng, yang oleh Sugeng diinterpretasikan sebagai haplogrup Ibrahimi secara definitif. Nah, kalau Anda percaya dengan hal-hal seperti ini, ya kebangetan, Pak. Kebangetan berarti. Anda benar-benar salah dan tersesat.